Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi sahabat-sahabatku yang sudah bergabung di live ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan ikuti kaji ulangnya di YouTube Uripe Allah. Alhamdulillah, silakan bila ada yang mau bertanya-tanya. Bila ada yang belum memahami tentang kajian tadi, yakni manusia tak akan pernah punya toleransi di bidang agama dan peribadatannya, kecuali hanya Allah yang punya toleransi. Kenapa? Karena semuanya dikuasai oleh Allah. Waalaikumsalam. Silakan yang mau bertanya-tanya. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Silakan. Bila kajian-kajian di YouTube Uripe Allah ini membawa dampak hikmah bagi hati-hati Anda, ya silakan di-share, dibagikan kepada yang lainnya agar bertambah paham, agar bertambah mudah kita dibimbing oleh Allah. Sama-sama mensyiarkan, sama-sama menyeru kepada sesama. Jangan pedulikan orang itu paham atau tidak. Yang penting kita sampaikan, yang penting kita bagikan. Babakan apapun penilaian manusia, sudah ikuti saja. Kenapa? Karena yang memberi petunjuk, dan karena yang tidak memberi petunjuk ya hanya Allah, bukan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul ya ayyuhal kafirin, wahai katakan kepada orang-orang kafir. Ya, orang kafir itu ya ketika diri manusianya masih ada. Itulah orang kafir. Kafir kepada yang wujud. Kenapa kok kafir kepada yang wujud? Disangka wujud ini hanya wujud manusianya saja. Dan disangka kewujudan Allah itu gaib. Mana mungkin yang gaib bisa wujud? Tentunya yang gaib itu sebenarnya bukan Allah, tapi makhluknya, tapi manusianya lah yang gaib. Asalnya gaib, ya kembali gaib. Tapi bila manusia kita tidak rela dan tidak ridho bahwa kita ini sebenarnya gaib, ya selamanya wujud terus, dan selamanya Tuhannya gaib terus, dan selamanya ia akan jadi orang kafir terus di sisi Allah. Meskipun syariatnya, secara agamanya, secara kemanusiaannya kita tidak kafir. Akan tetapi kita kafir kata agama lain. Dan agama lain kafir kata kita. Sama-sama mengkafir-kafirkan orang lain. Kenapa? Karena diri kita masih kafir. Akan tetapi kita tak akan pernah mengkafir-kafirkan orang lain meskipun beda agama ketika kita sudah beriman kepada Sang Pencipta. Jika kita tidak kafir lagi kepada Allah, maka semua dalam pandangan kita sudah tak kafir lagi. Semua manusia tak bisa kafir. Maknanya seluruh manusia tak akan pernah bisa hidup sendiri. Seluruh manusianya tak akan pernah bisa bergerak-gerak sendiri tanpa izin Allah. Jadi manusia tak mampu kafir dari Allah. Manusia tak mampu pisah dari Allah. Manusia tak mampu bila tidak bersama Allah. Jadi apapun yang tergelar pada seluruh manusia, yaitu gelarnya Allah. Karena manusia tak mampu untuk bergelar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Ramdhani. Terima kasih hadirnya. Silakan bagi sahabat yang mau bertanya-tanya, silakan. Bagi sahabat-sahabatku, bila merasa kajian ini kajian yang bermanfaat, ya silakan dibagi-bagikan, di-share ke teman-temannya
Agar apa? Agar kita sama-sama mendapatkan petunjuk. Sama halnya diri saya pun juga saya share kepada sahabat-sahabat, kepada Anda semua. Kenapa? Karena kita bisa bergandengan tangan menuju Allah. Hijrah menuju Allah. Hijrah dari kafir menuju mukmin. Silahkan di-share. YouTube-nya juga di-share. Karena di situ di YouTube-nya banyak pelajaran-pelajaran, banyak permata-permata yang selama ini belum kita pahami. Ketika Anda rajin berbagi, saat itulah Anda menyeru kepada manusia agar supaya kembali ke jalan Tuhannya, supaya kita mudah memahami apa yang dipaparkan, atau supaya kita lebih mudah memahami ayat-ayat Allah yang ada pada diri kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Kang, boleh jelaskan hakikat Bismillahirrahmanirrahim? Barang siapa tidak diawali dengan Bismillah, apapun yang akan diaktivitaskannya maka akan terputus dari Allah. Jadi mau apapun wajib pakai Bismillah. Secara syariatnya demikian. Mau makan baca Bismillah, mau minum baca Bismillah, mau sholat baca Bismillah, mau apapun baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Kasih dan Sayang. Maknanya secara hakikatnya bidzatillahirrahmanirrahim, dengan zat Allah yang kasih dan sayang. Siapakah zat Allah itu? Hidup yang selama ini engkau, kita, aku sebagai hidup kita, itulah zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Jadi bila kita di dalam segala aktivitas yang kita lakukan, bila tidak dikembalikan, tidak dililahkan, semua aktivitas itu hanya kekuasaan dan hanya milik Allah, ya akan terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmatnya Allah. Terputus dari apa? Terputus dari ridhonya Allah. Itulah yang dimaksud makna Bismillahirrahmanirrahim itu. Meskipun kita tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, akan tetapi bila semuanya hidup dan badan ini dikembalikan bahwa semuanya ini hanyalah miliknya Allah, zahir batinnya Allah, maka ya otomatis tersambung. Meskipun Anda tidak mengucap Bismillahirrahmanirrahim, meskipun Anda tidak mengucap bidzatillahirrahmanirrahim, menengwai otomatis tersambung. Jadi secara logikanya begini, nama saya Abdul Halim. Saya sudah tahu bahwa diri saya Abdul Halim. Apakah saya masih menetapkan Abdul Halim di dalam apapun yang akan saya perbuat? Mau makan, dalam hati saya Abdul Halim makan. Mau minum, di dalam hati saya Abdul Halim minum. Mau sholat, dalam hati mengatakan Abdul Halim sholat. Apakah mungkin kita masih menetapkan Abdul Halimnya? Sedangkan kita tahu bahwa diriku Abdul Halim, bahwa diri Anda. Apakah Anda masih perlu menetapkan itu semua? Masih meniat-niatkan? Sementara Anda sebagai pelakunya. Sama halnya dengan Tuhan. Jika hanya Allah yang ada, ya tidak perlu ditetapkan lagi. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Tak sebiji darah pun akan bergerak tanpa izin Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tapi bila manusianya masih menetapkan Bismillahirrahmanirrahim, seolah-olah Tuhan kalah dengan manusianya. Semoga bisa dipahami ya, Kang Mas. Silakan yang lain yang mau bertanya-tanya.